hari Jumat ini kali kedua, tadi pagi saya ke Wonosobo, ini ke Semarang sekalian. Salah satunya ada mitra kami di Komisi 11 Gus Alam ingin mensosialisasikan kepada teman-teman UMKM yang ada di Kota Semarang. Prinsipnya bahwa inilah waktu yang paling tepat buat UMKM ini untuk bisa naik kelas, karena kebijakan pemerintah pusat lewat Impres 2 tahun 2022 ini benar-benar sangat mendorong supaya UMKM punya peluang untuk bisa bertransaksi dengan pemerintah, baik kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah. Salah satu bunyinya kan belanja di pemerintah daerah, kementerian maupun lembaga minimal 40% harus melibatkan produk UMKK atau penyedia jasa UMKK. Ini penting. Jadi ini terus kita sosialisasikan karena tahu nyatanya banyak teman-teman UMKK yang belum paham, termasuk cara tayang di katalog. Saya ajak Pak Yuli, Pak Direktur Katalog untuk bisa membantu mensosialisasikan ke teman-teman. Pak, tadi kan ada warga yang jual bakso kalau ya, dia pengen masuk ke situ, tapi kan masyarakat daerah dia cuma jual produk. Itu gimana? Ya mesti memanfaatkan ini ya, peluang itu ya. Kalau jualannya adalah di pemerintah daerah adanya snack, ya mungkin bisa dikombinasi. Ada tahu bakso, ya kemudian punya UMKM lain jualan kue bolu, atau mungkin ada kacang mete dibuat satu desain gitu kan, satu snack harganya sekian, bisa Paketkan ya. Pertanyaan lain? Ada apanya Jawa Semarang atau Jawa Tengah bisa menjadi percontohan hal ini di percontohan itu? Kalau Pemprov Jawa Tengah sebenarnya sudah menjadi salah satu pilot project untuk pemakaian katalog versi 6. Di dalam katalog versi 6 ini memang salah satu yang paling menonjol adalah transaksi ini end to end, dari mulai awal sampai pembayaran cukup lewat dashboard di katalog. Ini berbeda dengan katalog versi 5. Dan yang kedua ada fitur pengawasan, e-audit, di mana kemudian ada beberapa transaksi kalau dianggap mencurigakan, transaksi itu akan tersambung ke inspektorat di Provinsi Jawa Tengah itu dan bunyi alat untuk dilakukan klarifikasi. Pak, kalau jumlah UMKM yang sudah bergabung berapa Pak? Terus perputaran uangnya selama ini? Kalau per 2023 ya, waktu itu jumlah produk tayangnya kan sudah 7,5 juta, di mana 60 atau 70%-nya adalah teman-teman UMKM. Kemudian transaksi di 2023 sudah mencapai 196,7 triliun. Di semester pertama ini jumlah produk tayangnya sudah mencapai 8, sekian juta dan transaksinya sudah mencapai 170 triliun. Artinya di akhir 2024 target kami transaksi lewat katalog ini bisa mencapai di atas 300 triliun. Wah, ya. Masa jabatan hari ini berakhir 2026. Jabatan di mana? Ya, Kalau SK-nya sih Oktober 2027. Terkait tadi barangkali langkah politik seperti apa Pak Menurut? Kalau langkah politik kan teman-teman kan sudah paham. Saya 2 bulan yang lalu berikhtiar untuk bisa ikut kontestasi dengan mendaftar di partai di PDI Perjuangan. Nah sekarang tinggal tunggu rekomendasi partai aja, apakah partai menugaskan saya atau tidak. Mungkin nggak sih Pak balik lagi ke daftar Pilwakot Semarang gitu Pak, karena masih bisa ketunda. Ini dari jawabannya berdasarkan aturan atau berdasarkan keinginan? Ya, dua-duanya. Kalau keinginan pasti enggak ya? Enggak. Kalau aturan kan memang masih bisa, tapi secara pribadi saya juga sudah berdiskusi dengan pimpinan, Mas Pacul saya sampaikan tidak lama saya sudah selesai dengan urusan di Kota Semarang. Saya izinkan bisa mengabdi ke tempat lain. Gitu. Pak, tapi di Instagram itu banyak yang komen menginginkan kembali gimana? Ya sama, saya juga kepengen Mas Holi ke Jakarta. Pak, jadi sempat ada tawaran dari bukan tawaran. Ini sebuah diskusi aja, karena kan di bawah itu kan muncul hal kayak gitu. Tapi saya sudah jelaskan, saya tidak ada keinginan ke sana. Kalau ada penugasan, penugasan dengan pertanyaannya. kalau penugasan Mungkin dari saya maksud diperintah oleh bosnya dengan wawancara saya berani nolak nggak? Ayo, nggak berani kan? Nah, kalau pertanyaan jangan kayak gitu. Pertanyaan adalah ada rencana nggak Pak Hendi? Pasti tidak ada. Pasti 100% tidak ada. Saya hari ini coba ikhtiar untuk bisa bareng-bareng membenahi provinsi Jawa Tengah. Pak, kemarin Pak Pacul bilang itu dari DPP ada unsur nama Pak Andika Perkasa. Ya baiklah. Pak Andika kan kita tahu sudah menjadi Panglima TNI.
Jadi saya rasa nggak ada masalah siapapun nanti yang dapat rekom. Saya ini kan transparan. Jadi siapapun nanti yang ditugaskan, saya atau yang lain atau Pak Andika, ya kita mesti dukung, support full. Kalau sama Gus Alam tadi semeja ada obrolan politik terkait koalisi dengan PKB itu enggak? Aku ini kan kesini LKP, jadi aku ngomongnya ke Gus Alam juga harus dalam konteks LKPB. Nggak boleh kita ngomong tugas, ngomong politik nanti keliru. Pak Indi kalau untuk di Kota Semarang Ya. Oke, suatu Pak Saya Jumbo. sudah melaporkan kepada pimpinan hal-hal yang terkait terjadi dan apa yang menjelang Pilwakot ini, terutama Kota Semarang. Sekali lagi, tugas kami ini hanya menjaring, menginformasikan, mengirimkan laporan ke DPD dan DPP. Nah, untuk rekom ya kita tunggu saja. Mudah-mudahan yang direkom memang orang yang diinginkan oleh masyarakat Semarang. Belum tahu. Karena tugasnya memberi masukan. Pak, kalau kan Ini mesti direktur dulu nih. kalau usulan ke DPP ada berapa? Kalau Anda sendiri kan kemarin sempat diisukan untuk katanya akan sudah mendapatkan ini ya restu atau apa dari DPP. Mbak Ita kemarin yang ada instruksi ya Pilwakot. Terus untuk saat ini setelah adanya kasus ini seperti apa Pak? Jadi saya sudah melaporkan situasinya. Nah, makanya tinggal nanti DPP kira-kira membuat keputusan siapa yang maju dari DPD di Kota Semarang, siapa yang kita tunggu aja. tapi kan semaju Mbak itu ada nggak Pak? Kemungkinan masih maju masih ada nggak Pak? Aduh, saya kok nggak ngerti apa dari sisi hukumnya ya. Nanti yang jelas saya sudah melaporkan semuanya nanti dari pandangan pimpinan di pusat terkait apa yang sedang terjadi biar beliau aja yang memutuskan. Kita harus tetap memasukkan hal-hal terkait hukum. Saya nggak ahli. kalau usulan dari DPC sendiri ke DPP ada berapa? Usulannya kan kemarin waktu itu sudah kita usulkan yang daftar siapa. Ada 3 nama yang wali kota, ada 5 nama yang wakil wali kota. Kemarin sempat ramai isu Bu Agustin berpasangan dengan Mas Pri. Itu seperti apa Pak? Boleh, nggak apa-apa. Pokoknya semuanya tinggal keputusan Dewan Pimpinan Pusat nanti seperti itu. Ya. Oke. Siap.